Baik, jadi mungkin sekilas ya Ibu Laili. Jadi mungkin kemarin saya sudah ketemu dengan pimpinan dari Koperasikum, dan kami sudah sedikit meeting dan kami sudah menyampaikan tujuan kami adalah kami ingin membuat penelitian kerjasama kemitraan industri. Salah satunya adalah kami menggandeng dari pihak Koperasi Kum di sini ya. Nah, di sini mungkin judul besarnya ini hanya judul besar ya, Bu, ya. Mungkin kelihatan mewah, tapi mungkin kita akan coba sesuaikan sebenarnya nanti di apa istilahnya di tingkat koperasi seperti apa. Jadi kami pengen mencoba mengembangkan sistem informasi manajemen SDM berbasis teknologi cerdas ya. Nah, ini ada sedikit tambahan teknologi cerdas ya. Nah, cuma nanti kita bicara kecerdasnya sampai level mana nanti bisa kita bahas bersama-sama. Nah, kebetulan kami sudah menggandeng mitranya adalah mitra dari ini dari KUM Bogor. Jadi karya usaha mandiri Bogor ini kemarin sudah diceritakan sama Pak Muktado juga bahwa sebenarnya ini salah satu koperasi yang seperti mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa yang lain pengen baca, ini koperasi lebih ke Garmin Garmin Bank ya kalau nggak salah, ini koperasi untuk masyarakat kecil ya, masyarakat kecil dan masyarakat mungkin lebih spesifik bisa jadi untuk masyarakat miskin ya. Nah, kemudian ini ada visi misinya, alamat websitenya juga sudah ada. Nah, mungkin di sini secara singkat kami kemarin sudah sampaikan juga ke Pak Murtado bahwa kami ini pengen spesifik ya mencoba mengembangkan aplikasi sistem pengelolaan manajemen SDM baik untuk SDM, artinya SDM itu artinya untuk pegawai di koperasi, maupun kalau memungkinkan juga memang kalau ada kebutuhan bisa juga untuk anggota koperasinya, karena kebetulan riset tempat kami sekarang adalah koperasi ya. Nah, sebenarnya yang sudah kami siapkan dalam artian kami sudah plot untuk riset kali ini ada beberapa. Mungkin ini mungkin Bu Laili boleh nanti bisa memberikan komentar atau masukan. Kami misalnya contoh sedang mempersiapkan aplikasi untuk membantu interview wawancara dengan pegawai baru misalnya ya. Kemudian kedua, kami juga mengembangkan aplikasi untuk job matching ya. Job matching itu untuk di sini saya jelaskan sekilas untuk mengukur kecocokan seseorang pegawai ya terhadap posisi jabatan itu, misalnya contoh apakah si A si misalnya Gia ini cocok nggak untuk menjadi orang marketing misalnya ya. Termasuk juga nanti cocok nggak dia ditempatkan di wilayah atau daerah tertentu, misalnya Gia saya letakkan di daerah Bogor Bogor kota misalnya, oh ternyata Gia ini sebenarnya cocoknya di daerah pedesaan misalnya, ini cocok contoh saja Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada aplikasi untuk membantu sistem absensi terutama bagi pegawai, yang terutama ada bagi pegawai yang lapangan yang mungkin banyak bekerja langsung ke lapangan, bisa jadi tim marketing, bisa jadi yang mungkin tim yang lainnya. Nah, ini ada mungkin mekanisme sistem absennya. Dan yang terakhir, ini baru usulan dari kami ya, Ibu ya, aplikasi untuk mengukur kinerja pegawai ya. Nah, others ini artinya yang lain, jadi tidak menutup kemungkinan jika mungkin dari koperasi kumnya ada kebutuhan lain. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan lagi, jadi bisa masih masih open ya, karena ini boleh dibilang mungkin saya sampaikan mungkin ini baru pertama ya, terutama dengan pihak SDM ya. Kalau dengan pimpinan mungkin udah sebelumnya udah saya sampaikan ke Pak Murtado sebagai pimpinan. Nah, untuk khusus ke SDM di koperasi seperti ini baru pertama kali ini, mungkin pertemuan pertama dari kami Ibu ya. Nah, secara singkat mungkin ke pertemuan ini mungkin kami pengen istilahnya karena kami pengen membantu ya mungkin kalau di dalam dunia pengembangan sistem itu kan kami mohon izin boleh mengetahui ya sebenarnya mengetahui misalnya kondisi pelaksanaan atau proses bisnis di koperasi kom itu seperti apa, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah masih ada yang kurang, dan kira-kira nanti kalau misalnya kita amati apa yang masih perlu bisa diimprove misalnya, bisa dikembangkan, bisa diperbaiki lagi dan seterusnya ya. Nah, ini yang secara umum ya, Ibu ya. Mungkin tapi kalau secara khusus ya kita pengen menggali informasi terkait pengelolaan SDM dan mungkin anggota koperasi selama ini ya. Jadi mungkin ya mungkin ini nanti sifatnya karena baru pertama mungkin kita sifatnya brainstorming ya. Brainstorming itu mungkin ada diskusi ya. Diskusi dari pihak koperasi kum dulu.
mungkin Ibu boleh menyampaikan kalau misalnya selama ini apakah ada permasalahan, selama ini apakah ada kendala, terutama terkait dengan pengelolaan dua ini ya, SDM dan pengelolaan anggota, pengelolaan pegawai dan SDM, atau mungkin punya cita-cita misalnya, kalau koperasi ini ke depan punya cita-cita kemana misalnya. Nah, atau tujuan tertentu yang mungkin bisa kami fasilitasi, karena mengingat background kami rata-rata adalah di bidang IT atau teknologi informasi atau lebih tepatnya sistem informasi. Nah, mungkin nanti juga Ibu Laili boleh sampaikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kami berharap kami bisa berkontribusi ya membantu dari sisi karena kami orang IT, orang SI. Nah, apa yang bisa Telkom University khususnya SI ya, khususnya prodi kami SI membantu terkait dengan permasalahan yang di Koperasikum alami. Nah, karena background kami adalah IT, tadi kami sampaikan, terutama harapan kami ya kami hanya bisa membantu dengan solusi teknologi informasi atau sistem informasi. Kalaupun tidak, biasanya kami juga bisa, tetapi di level ini ya Bu ya, di level pengembangan yang namanya proses bisnis. Proses bisnis itu artinya ada apakah ada alur-alur alur-alur proses atau alur-alur kinerja yang mungkin perlu di-improve, perlu diperbaiki dan seterusnya ya. Jadi mungkin kurang lebih ini ya Bu ya, kami mohon izin kira-kira kami mungkin pengen riset mengembangkan aplikasi tadi dan kalau boleh kami juga boleh berdiskusi dengan Ibu terkait hal ini Bu. Seperti ini Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan dulu Bu. Ini saya izin kembali ke slide Bu. Oke, suara saya masih terdengar Bu Laili? Iya, masih Pak. Ya, oke. Baik, bagaimana Bu? Ada komentar dulu terhadap apa yang sudah kami sampaikan? Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu mungkin ya Pak ya. Baik Bu. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya dikasih kesempatan lah untuk diskusi gitu kan dengan Bapak, dengan teman-teman juga gitu. Kebetulan saya mungkin di sini mewakili dari pihak HRD ya atau SDM dari Koperasi Karya Usaha Mandiri atau biasa kalau orang-orang sini sih nyebutnya KUM ya gitu. Ya, jadi kalau sebelumnya tadi perkenalan nama saya Laili ya. Di sini memang untuk SDM sendiri kita baru berdua ya Pak ya. Jadi memang yang satu untuk bagian administrasi, sisanya itu saya yang ngelola. Gitu. Oke, untuk sejauh ini yang tadi disampaikan sama Pak Simung, sebenarnya sih kalau untuk sistem sendiri Pak, kita udah ada sistem untuk SDM-nya ya. Tapi memang Iya di Bu. situ hanya mengelola terkait dengan data aja sih, data terkait dengan SDM-nya. Jadi mungkin dari tanggal masuknya, dari data pribadi si karyawannya, dari history dia bekerja, kayak gitu. Itu yang masih ada di sistem kita ya Pak ya. Jadi lebih ke Iya. data ininya aja, data pribadinya aja gitu. Lalu Oke. kalau untuk anggota koperasi sendiri itu sistemnya berbeda Pak, terpisah gitu. Jadi Oh, sistemnya kalau tidak anggota, menyatu. oke, sudah punya sistem ya Bu Ya, ya? sistem sendiri ya. Karena memang kan kita sehari-harinya ketika kita ke lapang itu kan sudah menggunakan sistem khusus untuk anggota ya Pak ya. Jadi ketika dia bayar, Iya. ketika dia pencairan atau yang lainnya itu sudah ada sistemnya. Jadi kita terpisah untuk sistemnya sendiri. Namun memang kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan manajemen SDM sendiri, memang kita butuh pengembangan lagi ya terkait dengan sistem kita ya. Karena memang sejauh ini sih sistem itu baru ada sekitar berapa tahun ya? Baru mungkin 4 tahun yang inilah ya, 4 tahunan ini, dan memang kalau kegunaannya sih baru hanya sebatas data aja ya. Jadi kalau misalnya untuk interview tadi memang kita belum punya. Untuk interview belum Tapi punya memang Ibu ya? pada saat Iya. kemarin, ya memang kemarin pada saat COVID dari 2020 ya, dari 2020 sampai dengan terakhir kemarin sebenarnya ada perekrutan itu di akhir 2021. Itu kita pakai sistemnya sih tes online ya Pak ya. Tes Oke. online, jadi kita punya tes sendiri, tapi ya ada sistemnya juga sih, cuman
belum, karena masih mentah ya sistemnya juga, jadi ya penggunaannya juga masih sebatas ketika yang bersangkutannya atau si calon karyawannya itu mengerjakan tes, kita himpun datanya aja sih, cuma kayak gitu. Kalau misalnya untuk interview secara online kita belum ada. Oke. Jadi mungkin dibutuhkan juga ya ke depannya gitu Oh, berarti untuk sebenarnya kalau bantuan untuk itu. interview ada kebutuhan juga ya ke sana Ibu ya? Iya, pasti ke depannya kita membutuhkan itu. Karena kan kondisi sekarang juga kan untuk pengembangan kita sendiri kan nggak hanya di daerah Bogor ya Pak ya. Maksudnya Oh, sudah ada betul. di Jawa Tengah juga gitu. Jadi kan eh, jika memang kita tidak bisa ngerekrut eh, on the spot gitu kan, mungkin via online mungkin bakal lebih efektif ya. Kita juga nggak Betul, memakan betul. waktu banyak gitu. Oh, berarti maksud saya kalau kan pusatnya di Bogor Ibu ya. Kalau Ya. misalnya mohon maaf, kalau misalnya yang di luar Bogor berarti mau nggak mau interview masih online ya Bu ya? Kalau sebelum COVID sih biasanya kita yang datang ke wilayah ya Pak ya. Misalnya nih kita Oh, ada perekrutan di Jawa Tengah tuh, kita iya. satu tim tuh datang ke sana. Jadi perekrutan di daerah sana sampai dengan penerimaan gitu. Sama halnya di daerah yang Oke. lain juga, misalnya kayak Sukabumi, Cianjur juga biasanya kita gitu. Oke. Untuk posisi yang paling sering direkrut posisi apa Bu ya? Gimana Pak? Tadi putus-putus, Posisi maaf. jabatan yang paling sering direkrut apa Bu? Oh gitu. Oke, kalau kalau di sini sih sebenarnya semua yang kita cari itu biasanya awalnya dari petugas lapang ya Pak. Kayak mungkin Oke. kalau di bank gitu kayak marketing gitu ya. Oke. Biasanya Petugas dasarnya lapang ya sih Bu ya? dari situ. Oke, oke. Nah, yang banyak dicari sebenarnya itu ya Bu ya. Iya, karena Dan kita tuh bukan mencari yang sudah jadi ya Pak. Jadi lebih banyak mendidik sih gitu. oh gitu. Berarti Mm-mm. bukan mencari sudah jadi ya. Iya, biasanya jadi yang posisi yang sudah sekarang menjabat, misalnya kepala cabang atau mungkin bagian yang lain, itu biasanya semuanya dari bawah sih Pak. Kebanyakan sih dari petugas lapang. Tapi memang ada beberapa juga yang memang kita rekrut memang sudah sebagai tim ahli lah gitu ya, bagiannya Ya, gitu ya. ada. Oh gitu gitu. Oke. Jadi oke baik. Kalau kebutuhan biasanya selama di KUM ini hampir tiap bulan ada rekrutmen nggak Bu? Biasanya. Kalau biasanya iya, tapi sebenarnya gini, kondisinya kan kita sekarang masih ada dampak COVID ya Kak ya. Oh Jadi gitu. jadi kita belum balik ke posisi normal. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan sih di tahun depan kita sudah mulai rekrutan lagi ya. Biasanya sih kebutuhan sih karena Oke. anggota eh, kitanya juga semakin banyak, mau nggak mau sih kebutuhan juga semakin besar. Biasanya sih minimal sih 2 bulan sekali sih pasti ada rekrutan sih Pak. Oke baik. Jadi berarti selama ini Ibu menjaring orang-orangnya gimana Bu? Apakah itu posting di sosial media atau gimana? Terus biasanya gimana Bu untuk rekrutmen? Kalau rekrutmen sejauh ini sih biasanya ya banyaknya sih posting di sosmed gitu ya Pak ya. Oh Terus oke. di apa sih, kebanyakan sih kita infonya lebih ke teman-teman di lapang ya. Jadi misalnya kita lagi butuh untuk di daerah Bandung misalnya gitu. Nanti kita minta tolong untuk karyawan wilayah area Bandungnya tuh untuk menyebarkan informasi itu Pak gitu. Oke, 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 paham ya. Jadi mungkin nanti mereka datang itu karena itu ya info dari karyawan juga gitu Ibu ya. Iya betul Oke, betul. oke, oke. Berarti maksud saya tingkat penerimanya tinggi nggak Bu? Maksud saya misalnya oh yang daftar ada 20, yang diambil cuma dua gitu. Biasanya gimana Bu? Sama ini. Kalau itu sih tergantung tergantung hasil sih, tapi biasanya kita sekali perekrutan sih banyak ya Pak, bisa lebih dari 10 Hmm. orang untuk Oh, yang kita terima gitu. oh gitu. Oke, oke, oke. Sekali perekrutan bisa lebih dari 10 ya Bu ya. Bisa lebih dari 10. Sesuai dengan kebutuhan dari ini ya, kebutuhan dari apa? Kebutuhan eh, di cabangnya sih ya Pak ya, kebutuhan di lebih cabang ya. banyak. Nah, oh, ini saya nggak apa-apa sambil nanya-nanya nggak apa-apa Ibu ya. Kami sambil nanya Mangga, nggak mangga apa-apa ya. Pak, mangga. Biar kami juga bisa tahu ada masalah apa yang nanti bisa kami bantu solusikan ya Bu ya. Kalau Boleh. tingkat ininya tinggi tinggi nggak Bu? Tingkat apa? Keluar masuknya tinggi nggak Bu kalau di koperasi itu? Sebenarnya Pegawai. sih
kemarin udah sempat disampaikan sama Bapak pimpinan belum dengan kondisi kita yang sekarang, Pak? Kemarin hanya sekilas saja sih Bu, secara umum aja sih. Sekilas aja ya ya. Ya, Kalau kondisinya normal dalam arti di lapang juga proses untuk pencairannya normal, lancar, penagihannya lancar, itu kalau tingkat keluar sih sebenarnya dikatakan tinggi juga enggak gitu ya Pak, normal aja sih gitu. Paling sebulan karena kalau normal sih biasanya paling yang nggak nyampe 10 orang juga sih untuk yang desain ya. Betul. Tapi ya, ya, kalau ya. karena kondisi sekarang sih ya Pak ya, jadi memang koperasi kita kan sekarang memang dibilang stabil juga belum ya Pak, masih proses untuk membaik lah gitu. Jadi ya di tahun ini memang sedang tinggi-tingginya untuk Oke, turnovernya. oke. Oh, lagi tinggi-tingginya ya Bu ya. Sedang tinggi-tingginya tahun ini. Jadi artinya sebenarnya kebutuhan interview itu jadi tinggi juga ya sebenarnya karena keluar masuk itu tadi ya. Harusnya iya, tapi mungkin Hmm. karena ada kendala lain ya, makanya kita untuk tahun ini stop untuk perekrutan. Tapi Oh kayaknya gitu. tidak menutup kemungkinan di tahun depan sih kita udah mulai open lagi ya. Oke, oke. Jadi sekarang sebenarnya lagi memanfaatkan yang sudah ada Ibu ya. Iya, betul. Supaya Oke, oke, biar oke. stabil dulu sih ya Pak kondisinya gitu. Oke. Berarti selama ini juga ada nggak misalnya tadi kan saya sampaikan kan salah satu aplikasi kedua yang pengen kami usulkan tuh matching ya. Matching itu artinya ada nggak Ibu ngalami ternyata misalnya ada pegawai yang nggak cocok sebenarnya di bidang lapangan misalnya gitu. Kira-kira ada nggak itu kira-kira seperti itu? Kasus-kasus kayak gini. Ada aja sih Pak, ada aja. Ada, Oh, pasti ada ya. ada aja. Kadang memang, karena memang kan selama ini kita ngerekrutnya manual ya Pak ya. Udah gitu kan Oh saya gitu. juga punya tim. Jadi saya nggak bisa memastikan tim saya yang lain ngerekrutnya itu sesuai dengan yang memang seharusnya atau enggak gitu. Kadang kan namanya penilaian orang kan beda-beda ya Pak ya. Oh Biasanya gitu. sih Oke. ya biasanya kita nggak bisa lihat pada saat interview nih gitu. Pada saat di Mm-mm. kantor atau di cabangnya sambil berjalannya waktu biasanya baru kelihatan gitu. Oh, baru kelihatannya ketika berjalan ya, Bu Iya. ya. Mm-mm, Oh, oke, mm-mm. baru kelihatan ya. Oke. Kalau selama interview ini biasanya punya standar nilai nggak kalau di Koperasikum ini? Ada poin-poinnya sih sebenarnya ya Oke. apa yang harus kita nilai lah gitu dari yang pasti sih yang jelas yang pertama sih dari komunikasi ya komunikasinya seperti apa nih karena kan kita hubungannya dengan orang gitu kan bukan dengan benda jadi Betul. mau nggak mau komunikasi harus yang paling utama gitu terus Oke. yang lainnya sih ya banyak sih macam-macam dari kedisiplinannya terus dari penampilannya gitu kan Oh, begitu. Ya, ya. kalau dari apa ya kemampuan sih sebenarnya nggak bisa disamaratakan sih ya Pak ya karena Ya. setiap orang biasanya sih punya kemampuan masing-masing tapi biasanya sih ada kemampuan lebih lah cuman yang paling penting sih yang pertama komunikasi sih Pak ya kalau saya udah Oke. ketika saya interview tapi komunikasinya kayak sekiranya nggak cocok ya lebih baik enggak sih. Oke, oke, oke. Oke. Nanti apakah ada keinginan yang kayak gini disistemkan bagus nggak Bu kira-kira? Ya Disistemkan ini boleh maksudnya aja sih nanti boleh. dimasukkan dalam sistem biar Ibu juga punya database, punya cara penilaian, terus kemudian nanti dilihat kan, oh orang ini profilnya seperti apa gitu kan. Terus nanti Boleh bahkan boleh. bahkan itu nanti bisa jadi semacam apa ya, kayak kita punya kayak data misalnya oh, kalau tipenya orang kayak gini paling hanya bertahan 2 bulan. Nah, kenapa saya punya data itu karena dari data-data sebelumnya menyatakan kalau orang yang tipenya gini paling hanya bertahan 2 bulan misalnya gitu. Ini cuma contoh ya misalnya ya. Ya 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 ya. Dengan sistem nanti oh ini kita bisa ada semacam suggestion juga. Suggestion itu semacam saran oh kalau kita rekrut tipe orang kayak gini ini biasanya nggak bisa bertahan lama atau misalnya oh tipe orang kayak gini misalnya seperti apa misalnya. Nah ini mungkin bisa juga ya Bu ya sebenarnya ya. Boleh boleh bisa. Heeh. Nah kalau kalau tadi misalnya kecocokan dengan jabatan berarti tadi ada ya ketidakcocokan maksudnya. Ya. Ketidakcocokan dengan lokasi ada nggak ya Bu? Misalnya contoh si A ini saya
bukan dipaksa, maksudnya ditugaskan di lokasi yang dia tidak suka gitu, ada juga nggak Bu case-case kayak gitu? Ada Pak, pasti gitu. Karena kan sebenarnya gini, apa ya, wilayah kerja kita itu kan beda-beda ya Pak ya, dan tiap Ya. wilayah kan punya karakter sendiri. Misalnya contoh nih, kita ngerekrut untuk orang yang di Sukabumi itu berbeda dengan ngerekrut untuk daerah di daerah Karawang. Kan Oh gitu. dari kontur wilayah juga berbeda ya Pak ya. Misalnya untuk orang yang memang dia paling simpel aja lah gitu. Kalau misalnya dia memang apa ya, lebih ke kuat gitu dalam arti bukan ini apa ya. Kayaknya tuh Hmm. mentalnya lebih lebih baja lah gitu ya Pak ya. Ya, Lebih ya, baik ya. kita simpan di daerah Karawang kayak gitu. Jadi lebih kita lihat juga ketika kita interview, kita kan ya pasti pada saat ngobrol kelihatan ya gitu sekilas yang bersangkutan tuh kayaknya cocoknya di wilayah mana sih gitu. Kalau misalnya Oh, memang disesuaikan dengan wilayah gitu sih Pak, lebih oh tepatnya. gitu. Artinya maksudnya gini, misalnya dia orang Bogor pun kadang-kadang bisa ditempatkan di luar Bogor bisa ya Bu ya? Iya bisa, bisa banget. Justru kalau di kita sih sebenarnya gini Oh, Pak, dari sekian banyak karyawan yang ada itu hampir 80% orang Bogor sih. Bahkan oh yang gitu. penempatan sampai di Jawa Tengah pun itu orang sini banyaknya. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Jadi mereka itu seperti di apa istilahnya ditugaskan di sana ya? Iya, betul Pak. Oh gitu. Tapi berarti ada juga yang merasa nggak cocok itu pasti juga ada ya Bu ya? Pasti ada aja sih, pasti ada aja. Misalnya, oh saya misalnya nggak cocok nih di daerah Jawa misalnya karena panas lah atau mungkin Mm-mm. makanannya nggak cocok misalnya ya atau bagaimana itu berarti ada juga ya Bu ya? Bisa, bisa. Hmm. Biasanya sih lebih ke karena apa ya, budaya ya Pak ya, budaya Ya, sama ya, ya kebiasaan. budaya. Itu sih yang biasanya yang bikin apa ya karyawan mungkin merasa kurang cocok ya. Tapi sejauh ini sih karena saya juga melihat dari adaptasi ya Pak ya. Jadi kebanyakan sih teman-teman di sini atau karyawan di sini untuk adaptasi wilayah mereka cepat gitu. Cuman mungkin Oh, ya, ya. ya, cuma mungkin karena karakter biasanya ya, karakter wilayah Hmm. itu berpengaruh ke yang bersangkutan ini juga misalnya ya tadi ya misalnya orang keras kan nggak mungkin saya tempatin di Bandung kan ya Pak. Kayaknya tuh Hmm. kurang cocok misalnya gitu. Jadi lebih tepat tuh ke daerah yang memang agak keras juga, misalnya contoh kayak Karawang, Purwakarta tuh kan agak keras kayak gitu. Oke. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Oh gitu ya. Mm-mm. Selama ini Bu berarti Ibu ngukur orang keras dari dan tidak keras dari apanya Bu, biasanya? Kelihatan dari apanya? Biasanya sih dari komunikasi itu sih apa ya, daripada saat kita Oh, oke, oke. interview gitu kan. Dari situ kan kadang saya juga ngajak ngobrol kan nggak sebatas hanya bahas tentang kerjaan ya Pak ya. Jadi Ya, kadang ya, ya. saya bahas yang lain juga gitu kan sambil melihat tanggapan yang bersangkutan itu gimana sih gitu ketika nemu misalnya anggota atau nemu nasabah lah gitu ya, nemu nasabah yang memang eh, apa ya sebenarnya dia bukan tidak mau bayar misalnya, tapi memang karakternya aja misalnya kayak gitu yang memang agak Oh, susah oke. ditagih kayak gimana gitu-gitu sih Pak. Jadi lebih ke Ya, ya, ya. mungkin saya kasih cash ya kayak gitu kasus-kasus tertentu lah gitu. Oke, Cara oke, nanggepinnya baik, tuh baik. gimana? Berarti ada juga ya. Dan itu menurut Ibu penting nggak kita membuat semacam aplikasi untuk ngukur kayak gitu sebenarnya bahwa si A cocok di mana, si B cocok di mana itu menurut Ibu penting ya sebenarnya. Meskipun tadi sama Penting Ibu sih, udah penting. meskipun tadi sama Ibu udah kebaca duluan ya pas wawancara sebenarnya ya. Ya itu tapi bisa membantu juga sih karena kan gini nggak selamanya saya yang interview ya Pak ya gitu. Karena Oh kan saya juga gitu. punya tim yang lain juga. Iya kan setiap orang kan Kalau punya apa ya tingkat kepekaan stylenya, masing-masing lah gitu. betul-betul. Kalau interview berarti tadi cuma berdua ya tadi Ibu tadi sampaikan cuma berdua ya. Iya kalau kalau iya kalau dari di SDM sih saya sama teman saya aja. Tapi kalau pada saat tes biasanya sih ada yang bantu ya untuk administrasi aja. Oh gitu. Nanti Oke, oke, oke. nanti interview terakhir sih biasanya sama bapak pimpinan itu. Jadi Oh, ada dua jadi kali proses. ada dua kali proses ya. Mm-mm. Oke, oke. Dari sekian banyak yang itu berarti banyak juga yang ke-reject ya? Ke-reject maksudnya oh tidak Banyak sesuai. Pak, Oh, banyak ya? Banyak banyak ya? banyak. Oh, gitu. Oke, oke. Artinya berarti berarti standarnya lumayan tinggi juga ya sebenarnya itu ya. Ya sebenarnya enggak juga sih Pak, cuman Ya, mungkin ya. kan namanya kita mencari Yang terbaik yang ya. kan ini ya udah gitu kan hubungannya dengan uang ya Pak ya, hubungan dengan Iya, betul, uang, betul. hubungan juga dengan manusia lah gitu. Jadi Hmm. agak agak riskan ya gitu.
Oke, oke. Berarti kalau misalnya, mohon maaf saya tadi nanya ini lagi, kalau ibu butuhnya 10 misalnya ya, ibu lebih ngejar misal dari kandidat 20 diambil 10, atau cukup misalnya kalau yang menurut saya hanya 5 orang yang bagus ya saya ambil 5 orang aja, yang limanya nyari lagi, itu gimana kalau biasanya ibu gimana? Iya, iya biasanya gitu. Jadi misalnya nih, kalau untuk rekrut biasanya saya mending banyak sekalian ya Pak. Misal Heeh. 30 sampai 50 itu biasanya pernah gitu, pernah dan sering sih, lebih seringnya saya rekrutnya dalam jumlah besar. Oh Nanti dari gitu. situ misalnya kita butuh 10, ternyata dari yang ada itu nggak nyampe 10 ya, saya ambil yang seadanya aja, mending saya nanti rekrut lagi gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah, Mm-mm. nggak terlalu ngejar 10-nya tadi ya, nggak usah. Enggak. Yang penting bagusnya ya tadi ya, Lebih kualitasnya kualitas ya. sih, iya. Ya, ya, kualifikasinya ya. Oke, baik Bu. Berarti terkait itu nanti mungkin habis ini teman-teman mahasiswa mungkin bisa nanya, teman. Ini saya dulu yang nanya, nggak apa-apa Ibu ya. Mangga Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan ya dengan yang ketiga tadi ya. Ketiga itu terkait absensi, Bu. Nah, selama ini absensi dan cara Ibu mengukur bahwa pegawai lapangan udah bekerja dengan baik, gimana caranya, Bu? Sebenarnya itu yang memang belum ada di kita sih ya Pak, untuk absensi. Karena kondisinya gini, setiap cabang, setiap wilayah dia tuh punya apa ya, ketentuan masing-masing. Bukan berarti punya peraturan sendiri ya Pak ya. Jadi gini, ada cabang yang misal pagi itu dia ada briefing pagi, otomatis kan karyawan ke kantor semua gitu ya Pak ya. Ada yang Ya, ya. memang posisinya dia dari rumah tuh langsung datang ke rumah nasabah kayak gitu Pak. Jadi kita kan nggak bisa bikin sistem absen kayak biasa ya. Misalnya contoh kayak Ya, ya. fingerprint tuh kita nggak bisa gitu. Nah sampai sekarang mungkin itu yang masih tertunda gitu Pak. Karena tim Oke, IT di oke. kita kan sekarang lagi fokus ke sistem khusus untuk anggota tadi ya, untuk Ya, nasabah ya, ya. kita gitu. Jadi memang sampai sekarang belum ada yang ngegarap tuh untuk absensi gitu. Nah, kalau absensi nanti kita garap, kira-kira Ibu bisa ngasih ini ya, masukan ke Ibu ya. Nanti kira-kira absensi Boleh. yang seperti apa yang mungkin diharapkan sama Ibu, seperti apa Mm-mm. gitu kan ya. Boleh. Oke, oke. Nah, mungkin tadi saya nanya ya, untuk biasanya mungkin ini tadi kan Ibu udah sampaikan memang cabang punya ketentuan masing-masing ya. Eh, Mm-mm. Penugasan itu biasanya diberikan di setiap pagi hari, sorry, setiap hari, atau di renteng 1 minggu biasanya, Bu? Itu Biasanya. itu memang sudah kayak tugas tugas wajibnya ya Pak. Biasanya gini, jadi satu contoh misalnya satu petugas lapang nih, dia tuh punya jumlah nasabah atau anggota yang biasa kita sebut anggota ya Pak ya. Itu dalam seminggu itu misalnya 200 anggota gitu. Nah, itu dibagi jadi 5 hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, nanti dari Senin itu dia membina atau mungkin collecting ya Pak ya. Collecting Oke. uang tuh, collecting uang tuh bisa sehari tuh bisa misalnya contoh di 50 orang ya. Karena kita sifatnya kumpulan ya Pak. Jadi itu tuh sudah terjadwal. Sudah Oh memang ada gitu. jadwalnya gitu ya. Jadi Jadi memang sudah ada jadwalnya ya. iya, jadi penugasannya tuh enggak misalnya pagi hari ini pergi kemana-mana enggak. Memang sudah ada jadwalnya setiap harinya tuh dia harus kemana aja. Oh Dan jadi udah kalaupun ada memang, jadwalnya ya. Oke. iya paling Oke. perubahan itu ketika ada apa ya, kayak rollingan gitu loh Pak, rollingan anggota Oh, ya. oke. Misalnya anggota saya Sakit dipegang misalnya. sama anggota yang lain kayak gitu. Karena supaya ya untuk bantu proses audit di lapangan juga sih Oke, oke, sebenarnya. oke. Nah, ini kan mungkin banyak yang terkait sama yang sudah anggota sudah ada ya, Bu. Nah, kalau yang memprospek anggota baru ada juga nggak, Bu? Misalnya. Atau itu Karena beda orang lagi? Beda enggak, orang lagi itu sama? enggak sama. Sama. Jadi iya, biasanya kita punya jadwal untuk penagihan itu misalnya contoh sampai zuhur gitu ya Pak ya, sampai jam Heeh. 12. Biasanya mereka nanti kan kembali nih ke kantor untuk bikin laporan, untuk menyerahkan uang collectingan kayak gitu kan. Nah, nanti setelah selesai apa istirahat siang tuh biasanya mereka keluar lagi untuk mungkin kalau marketing canvassing kayak gitu ya Pak ya. Iya, iya. Untuk canvassing gitu kan, cari cari nasabah gitu. Nah itu mereka juga melakukan. Jadi di kita tuh kenapa tidak disebut marketing ya Pak? Karena ya all in gitu, pekerjaannya tuh all Oke, in. oke. Dari perekrutan atau pencarian
nasabah sampai dengan dia pengajuan cair sampai dengan dia penagihan itu dilakukan oleh satu orang yang sama gitu. Oke, jadi dihandle oleh satu orang yang sama ya Bu ya. Iya, Termasuk memprospek ya. iya. Nah, tadi saya sedikit bertanya Bu. Tadi pas pas saat kembali ke kantor itu menyerahkan uang collecting tadi itu sudah ada Mm-mm. sistemnya juga ya Bu ya? Sudah ada sistemnya? Sudah ada sistemnya. Jadi ketika mereka ke lapang, yang tadi saya bilang ada sistem khusus untuk anggota ya. Anggota di sini kan Oh lebih ke gitu. nasabah. Jadi ketika dia ke lapang, dia kan sudah bawa perlengkapan sendiri ya, entah mungkin Ya via ya ya. handphone atau pakai laptop atau pakai netbook kayak gitu ya Pak. Jadi Ya dia ya ya. tinggal tinggal klik aja sih dia daerah mana, siapa yang bayar. Jadi sebenarnya laporan itu sudah masuk di sistem. Jadi dia datang tuh tinggal memastikan jumlah uang yang dibayarkan yang memang dia masukkan ke sistem itu gitu. Oke oke oke. Nah, ya ini hanya sekedar masih wacana ya. Kalau suatu saat sistemnya diintegrasikan mungkin ya Bu ya. Integrasi maksudnya disambungkan dengan yang existing bisa ya Bu ya. Bisa aja Pak, bisa aja. Karena Bisa ya. kita sistem juga sebenarnya gini, sistem kita tuh belum belum apa ya, mungkin belum matang ya Pak ya, masih setiap Ya ya. bulannya tuh harus ada penambahan apa, karena memang posisinya kita berubah ke sistem yang baru ini tuh belum lama, baru mungkin sekitar 2 tahunan ini ya, Oh 2 tahun gitu. 3 tahunan ini. Iya, sebelumnya kita pakai sistem punya orang sih Pak, Oh sistem gitu. keuangan punya orang juga gitu, khusus untuk koperasi juga, Grameen Bank juga Ya ya. sama gitu. Tapi sekarang kita garap sendiri, punya tim sendiri gitu. Oke, tim IT-nya sejauh ini berapa orang Bu? Mohon maaf. Sekarang ada 7. Oh, banyak juga ya. Ya, tapi 7 orang memang ya. yang khusus untuk sistem kita ada 3. Khusus untuk sistem itu artinya yang membuat aplikasinya ya. Ya, yang memang Oke, maintenance, membuat, pokoknya yang terkait dengan sistem keanggotaan itu 3 orang. 3 orang ya. Oke. Nah, oke. Berarti absensi tadi mungkin tadinya saya kebayang gini absensi sama kan tadi soalnya pekerjaannya satu all in ya. Itu Mm-mm. mungkin nanti bisa diintegrate kan, integrate dengan ya sudah Sudah penugasan ada, ada ya. iya Nah, betul. kalau penugasan biasanya itu pakai sistem by sistem atau manual pakai Excel gitu. Yang tadi Ibu sampaikan. Misal tadi berapa? Si A itu 50 orang kayaknya tadi 200 ya. Itu sudah Hari by Senin. system sih, udah by system Pak. Oh, udah Jadi by sistem misalnya, ya. iya, misalnya Hmm. anggota atas nama siapa aja, itu petugasnya siapa itu sudah ada. Oh, udah ada ya. Termasuk Cuman, tadi mm-mm. termasuk ngelaporinnya, collectingnya tadi berarti by sistem ya. Oh, si Iya, A by udah system. bayar, si B Iya, udah iya. bayar gitu. Sebenarnya Oh, gitu. itu bisa sih Pak kalau misalnya ke depan ditambahkan terkait dengan absensi itu ya, karena sebenarnya sih Mm-mm. sudah pernah saya sampaikan ke bagian IT, cuman mungkin belum ada waktunya untuk menggarap ya Pak ya. Ya, ya, Jadi ya. saya sih kan harapannya bisa eh, ketika dia datang ke tempat nasabah, kalau di kita kan ada namanya minggon ya Pak. Jadi ketika Maaf nagih itu apa? kan buka minggon. Minggon. Iya, minggon itu penagihannya tuh kita nggak per orang, jadi per kelompok. Misalnya ini satu kelompoknya tuh Oh, gitu. 10, makanya satu hari tuh bisa nagih 50 tuh bisa 2 atau sampai 5 tempat misalnya kayak gitu Pak. Oh, gitu. Iya, jadi pengennya sih ke depannya ketika ada absensi ya kita integrate ke sistem itu. Jadi misalnya nih saya itu hari Senin itu sudah dijadwalkan jam 7 pagi misalnya gitu ya di Mm-mm. Ya, wilayah A misalnya. Nah, saya ya. absennya tuh harus di situ gitu Pak, supaya memang meyakinkan benar kalau dia tuh di daerah situ gitu. Oh, gitu. Tapi selama ini Mm-mm. ada ini nggak ada kendala nggak misalnya dari 200 ternyata satu hari kan tadi tanggung jawab 200 ya. Iya, satu Misalnya hari enggak, dia 50 hanya misalnya 50 gitu. berhasil collect, sorry, sehari 50 ya. Hanya berhasil collect cuma 20 gitu ada juga nggak Bu? Ada aja Pak, ada aja. Oh gitu Pasti ya. ada. Itu biasanya apa? Kena penalti atau hukuman atau gimana? Enggak sih, karena kalau kita di posisinya gini kan kita per kelompok ya Pak. Jadi Mm-mm. kayak ada mungkin kalau di Grameen Bank tuh namanya tanggung renteng. Ya. Ya, jadi ketika si ibu yang satu tidak bayar, itu nanti yang lainnya bantu untuk mencicil bayar. Harusnya seperti Oh itu. gitu. Tapi memang yang real terjadi sekarang, ya ketika dia tidak bayar, ya mau nggak mau ada penagihan ulang sih namanya ya Pak ya. Ya, tapi di luar jadwal memang penagihan untuk eh, si anggotanya gitu.
Iya ya. Tadi sebenarnya maksud pertanyaan saya ke arah sini sebenarnya. Maksudnya si pegawai lapangnya itu ternyata nggak ke situ gitu loh. Cuman Mm-mm. dia bilang oh si kelompok ini belum bayar, padahal ini dia nggak ke situ gitu, nggak ke Nah, tempat iya, nah iya, itu betul. sering kejadian nggak kayak gitu Bu? Ada aja sih ya Pak ya, karena kan itu Hmm. kita nggak ada controlling di situ. Kita Oh nggak ada gitu. controlling di situ gitu. Makanya mungkin mungkin kalaupun memang ada absen atau mungkin apa ya, mungkin sesuatu yang memang bisa kita kita lihat nih, misalnya si A itu mungkin kan pakainya GPS gitu kali ya Pak ya. Iya ya, betul Saya betul. juga nggak paham sih ya. Nah, Jadi misalnya sudah dijadwalkan jam segini, jam jam 8 misalnya di wilayah A, ternyata dia tidak ke situ, malah masuk ke wilayah yang lain, itu juga jadi penilaian yang lain lah gitu ya ke karyawannya oke. gitu. Kalau sekarang kan sejauh ini sih nggak apa ya, kita nggak punya sistem tersendiri sih untuk itu, lebih ke Hmm. ya kita kepercayaan mungkin ya ke karyawannya kayak Oke gitu. oke. Baik. Tapi selama ini kalau kita menagih berarti di tempat yang sama kan ya Bu ya? Iya, setiap setiap harinya ya. Artinya maksud saya gini, kelompok A itu pasti di situ terus kan nggak mungkin dia Iya, berubah-ubah kan? Karena iya, nanti kalau kita kecuali pengen buatkan sistem kan berarti kan titiknya di situ sama terus kan? iya, heeh, koordinatnya Nah, pasti sama sih, Pak. oh, koordinatnya pasti sama ya. Iya, heeh. Oke. Jadi nanti kalau kita pengen buatin sistem ya kita tinggal ngecek aja kalau dia memang menuju ke situ berarti dia memang ke situ kan Ibu ya. Mhm. Sebenarnya sih sebenarnya gini, Pak, tim IT saya dulu pernah buat, tapi memang Hmm. itu hanya sebatas ini ya, misal ketika ada perollingan nimbun gitu ya, Hmm. tukar petugas, itu hanya kayak ngasih titik koordinat gitu biasanya ada. Cuman kan kita nggak tahu si orang itu datang ke situ atau nggak. Iya Permasalahan itu betul aja ya. sih Iya sebenarnya. iya betul betul. Tapi kalau titik koordinat sih teman-teman sudah ada kepastiannya gitu. Iya ya. Tapi teman-teman lapangan tuh wajib pakai handphone kan Ibu ya untuk kerja kan ya? Kalau sekarang sih bawanya laptop ya Pak. Oh laptop. Oke. Tapi Iya. punya handphone juga ya? Punya handphone Iya juga ya? handphone pasti ada. Ya artinya Pasti kan ada. kalau nanti ke depan kita mau ganti pakai handphone yang ada GPS-nya kan berarti kan mau nggak mau kan bawa handphone kan wajib kan. Iya, iya. Cuman mungkin Untuk ada beberapa daerah yang kendalanya lebih ke sinyal sih ya Pak. Kita kan ada yang oh gitu. misal contoh kayak di daerah Cianjur, kita ada tuh namanya tuh daerahnya tuh Sendang Barang. Sendang Barang Cianjur. Itu kan agak pelosok ya Pak. Jadi Ya ya ya. kadang susah sinyal gitu aja sih, kendalanya di situ aja. Tapi hanya beberapa wilayah sih. Oke oke oke. Jadi kendalanya kurang lebih ada beberapa yang tidak ada ini ya. Susah sinyal ya seperti itu Susah Ibu ya. sinyal, iya. Oke oke oke. Nah, untuk terkait absensi, kira-kira ada kendala yang lain nggak Bu? Absensi pegawai. Hmm, Sama berarti kaitannya gini, kalau biasanya kan saya nggak tahu, mungkin saya mau izin lagi nanya terkait ini ya. eh, Pegawai lapangan itu nanti bakal digaji berdasarkan kinerja dia kunjungin atau enggak Bu? Tadi ya makanya saya bilang tadi apakah enggak sih, ada reward punishment misalnya? enggak. Enggak ya? Kalau di kita enggak kayak leasing ya. Kalau leasing kan ada gaji pokok, ada tambahan insentif gitu ya. Kalau Ya, di heeh. kita sih ya ya sebulan ya segitu gajinya gitu. Oke, mau dia istilah mohon maaf, mau dia kerja nggak kerja ya segitu gitu ya? Iya, nah, Oh gitu. Nah makanya saya nambung ke poin keempat ya. Kan tadi kami ngusulin ada yang namanya manajemen kinerja ya. ya. Berarti selama ini untuk mengukur kinerja juga belum ada ya Bu ya? Belum, paling kita patokannya penilaian dari pimpinan cabangnya aja sih, Pak. Oh jadi masing-masing pimpinan cabang punya penilaian masing-masing ya? Iya, heeh. Biasanya sih per 6 bulan sekali ya, per satu semester tuh kita minta penilaian gitu. Jadi ada Oh, poin-poin oke. penilaiannya. Biasanya nanti kita minta mereka ya review aja sih, lebih ke gimana sih kinerja teman-teman, lebih kayak gitu. Karena untuk kita di pusat sendiri kan untuk ke cabang itu nggak bisa setahun berapa kali gitu ya Pak. Paling setahun sekali itu juga udah hebat banget sih, karena kondisinya yang di pusat itu kan hanya sedikit kita karyawannya. Ya ya, banyak kan di cabang itu ya. Iya, lebih banyak di cabang. Satu cabang berapa karyawan Bu, biasanya? Eh bisa 8 sampai 30 sih. Oh bisa sampai 8 30 banyak juga ya. Oke. Iya. Dan tadi mohon maaf nyambung ke review lagi.
ada nggak kasus misalnya, oh berdasarkan review ini dia kita nggak pertahankan lagi nih pegawai misalnya, ada nggak kayak gitu? Ada Pak, Kita, ada. oh ada ya, Ada, berdasarkan kan di kinerja sini juga ada misalnya. sistem kontrak juga ya. Oh kontrak, oh Ya, gitu, betul. ada yang kontraknya tidak diperpanjang gitu. Oke, Ada yang ya masih masih ya kinerjanya belum berkembang tapi masih bisa dipertahankan gitu ada. ada ya, gitu ya. Mm-mm. Jadi, cuman tadi Ibu sampaikan bahwa penilaian kinerja dibalikin masing-masing ke pimpinan cabang Pimpinan ya, Bu ya. cabang, iya. Oke, ketika mereka tadi mohon maaf misalnya nggak memperpanjang, mereka request lagi nggak? Tolong dong cariin lagi gitu, biasanya Iya gitu nggak? pasti Pak, iya. Pengganti biasanya ya, minta pengganti. Oh gitu. Terus Ibu nanti Mm-mm. mikirin lagi ya, harus nyariin orang lagi gitu ya. Iya, heeh. Bisa kita paling kalau urgent banget kita ngambil dari cabang yang lain biasanya. Tapi kalau Oh misalnya bisa. masih bisa, iya. Nanti kasihan dong cabang yang lain jadi nggak punya orang lagi dong. Enggak, biasanya gini sih Pak, ada beberapa cabang yang biasanya kita titipin karyawan gitu. Jadi kan kita saya ngerekrut nih contoh tadi ya, kita butuhnya 10 ternyata yang bisa kita rekrut lebih dari 10 nih. Kan ada kelebihan karyawan tuh. Oh, Biasanya kita oke. bantu titip lah namanya ya. Biasanya kita bantu didik gitu di cabang-cabang yang kondisinya memang tidak terlalu urgent untuk karyawan. Jadi nanti kalau ketika ada cabang yang lain yang membutuhkan kita gampang nariknya gitu Pak. Oh Udah gitu siap gitu. ini ya, Oke oke. siap tempur lah. Nah dengan pergantian apa tadi? Istilahnya tadi switching ya tadi. Ya. Berarti kan nanti ganti apa istilahnya anggotanya jadi banyak juga itu ya. Dipindahin gitu ibu ya. Maksud saya gini. Iya, Misalnya iya, iya. ada si A selama ini megang 200. Ketika dipindahkan ke cabang B berarti kan harus ganti anggota lagi kan yang dikelola kan. Benar Iya, ibu ya. ganti anggotanya iya. Itu berarti by system juga di otomatis gitu ya Iya, ketika by pindah. system. Mm-mm. Oh gitu, ya 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 ya, oke oke oke. Dan itu sistem yang sekarang berjalan ya. Iya, sistem yang berjalan. Oke oke. Mungkin mungkin next time bisa nggak kami bisa melihat sistem yang sedang berjalan. Bisa aja paling dengan tim IT ya Pak ya, lebih Ah, paham boleh boleh, punya. siap Kalau siap, saya baik sih, Bu. ya kalau saya sih kurang terlalu inilah, cuma hanya Oke sekilas oke aja. oke. Kalau di perusahaan lain kan kalau kinerja itu kan biasanya ngaruh ke bonus, ngaruh ke tadi kan punishment sama reward ya. Kalau di HUM biasanya ke mana Bu arah kinerja itu? Kalau punishment sih pasti ada aja sih ya Pak ya. Apakah Ya mungkin ya. apa penurunan jabatan atau mungkin itu tadi mutasi dari cabang mana ke cabang yang mana kayak Oh, gitu oke oke sih. oke. Lebih kayak gitu. Kalau misalnya kayak bonus tambahan insentif di kita nggak ada Tidak ada sih ya? lebih. Oke oke. Tapi kalau saya nggak tahu ya kalau kita misalnya ngacu ke bank ya. Kalau di bank itu kan suka di target ya. Kalau di Ya, sini ada target juga nggak Bu biasanya? target ada aja sih Pak. Kalau kita kerja nggak pakai target juga nanti motivasinya sedikit ya, Betul motivasinya betul betul. nggak Iya ya. bagus. Ya, Ya, pasti ada kenapa? aja sih target. Karena kenapa saya nanya target? Karena target kan dijadiin ukuran kinerja juga kan. Iya betul Misalnya betul. Tapi cabang B, setiap ah, 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 cabang B tidak mencapai target nih ya, berarti ini kan kinerjanya nggak ya bagus nih. Nah, iya, tinggal heeh. dianalisis Tapi yang iya nggak bagus betul. Tapi kan pimpinannya atau anggotanya gitu kan. betul betul iya. Ya, Jadi yang kita lihatnya semuanya ya Pak ya dari iya ya. berbagai aspek juga sih gitu. Oh gitu. Oke, baik baik Mm-mm. Bu. Oke. Nah, ini sepertinya udah mau sejam ya. Mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman yang lain, teman mahasiswa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ke Mumpung Bu Laila masih punya waktu ini dari teman-teman mahasiswa? Silahkan. Ada. Nah, silahkan nih Farah. Dari Farah, boleh. Oke, izin bertanya terkait tadi kan kalau misalnya penilaian itu oleh para cabangnya ya berarti. Iya betul. Kalau boleh tahu kira-kira poinnya apa saja ya untuk form penilaiannya? Penilaiannya ada banyak sih ya, banyak penilaiannya lebih ke kayak kan kalau di kita tuh ada pada saat kita ngerekrut nasabah atau yang kita sebut anggota binaan itu kan ada prosesnya ya, itu dijalanin atau enggak, poinnya tuh apa aja. Yang pertama kan mungkin kalau dijelasin bakal panjang banget ya, nanti mungkin kalau misalnya butuh butuh apa format penilaiannya mungkin nanti saya bantu kirim. Boleh, boleh Bu. Boleh.
Nanti kalau Jadi bisa, intinya sih ada beberapa poin dari ya komunikasi jelas gitu kan, terus motivasi kerjanya, disiplin kerjanya yang simpelnya ya, sampai dengan pada untuk tugas-tugasnya dia gitu. Tugas dia sebagai petugas lapang tuh selama misal paling paling gampang lah 1 semester itu berjalan atau enggak. Poin penilaiannya ada aja. oke. Gimana Farah? Lanjutin. Oke, berarti untuk formnya juga banyak dan nanti boleh minta datanya ya Bu. Boleh, boleh. Oke, mungkin cukup itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Farah. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Rifki, silakan Muhammad Rifki. Setiawan. Saya mungkin izin bertanya terkait interview ya Bu. Ya. Eh, untuk calon pegawai sendiri itu ada syarat minimal usianya nggak Bu? Atau syarat minimal usianya? Ada. Minimalnya kita 20 tahun, maksimalnya di 32 tahun. Oh, ada sampai 32 tahun ya Bu ya? Iya, paling maksimal Oke. 32 tahun. Dengan penilaian khusus ya Pak, kalau 32 tahun. Berarti kan pengalamannya juga harus kita pertimbangkan. Oke. Sepertinya juga belum boleh berkeluarga ya atau bagaimana Bu, syarat? Boleh, boleh, nggak masalah berkeluarga. Oh, berkeluarga. Berarti keluarganya dibawa ke lokasi atau gimana nanti? Itu tergantung si karyawannya sih Pak. Ada yang bawa Oh, pindah karya keluarganya, ada yang enggak. Biasanya ada yang pulang seminggu sekali atau bahkan mungkin kalau di luar Jawa Barat ya bisa 2 minggu atau sebulan sekali baru pulang kali ya. oh gitu. Ini kebanyakan Mm-mm. berarti, mohon maaf karyawannya kebanyakan cowok atau cewek? Bu? Cowok, tapi Oh cewek juga cowok ya? ada. Tapi Oh lebih banyak kebanyakan cowok cowok ya? ya. Oke, soalnya kemarin saya disampaikan sama pimpinan, kok banyak ibu-ibunya, saya rada bingung. Ibu-ibu itu berarti sebagai Ibu-ibu tuh siapa? ini loh Pak, anggota binaan kita, nasabahnya kita Oh tuh wajib nasabahnya. perempuan. Ya, Oh wajib nasabahnya ibu-ibu. Ibu yang wajib sudah ibu-ibu. menikah. Oh Iya, gitu, ya ya ya, iya. ya. Oke oke. Tapi ininya Karena kan boleh fokusnya karya karyawannya cowok boleh ya? karyawannya cowok banyak ya Pak. Sama cowok ya. Oke baik Bu ya. Hmm. Oke oke. Revie ada lagi yang mau tanyakan Revie? Mungkin cukup Pak. Cukup Terima ya. kasih Oke. Bu. Oke. Dari Kia, silakan Kia, ada pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Nah, dari sistem penilaian kinerja pegawai tadi juga udah di-mention, itu ada media atau platform yang digunakan nggak ya, Bu? Gimana Mbak? Media media atau platform yang digunain untuk sistem penilaian pegawainya, Bu? Oh iya, kalau untuk sekarang sih kita nggak pakai sistem ya Mbak untuk penilaiannya, lebih ke sistem penilaian manual aja sih. Jadi ada formulir yang harus diisi, terus ditambahkan dengan hasil kerjanya dia yang by sistem tadi yang berhubungan dengan anggota itu. Jadi jumlah perekrutan anggotanya berapa, terus anggota dia yang keluar berapa, kayak gitu. Itu sebagai Oh, bukti bukti kerjanya. oh itu ada ya Bu ya formnya ya Bu ya? Ada. Oh iya mungkin nanti sama ini boleh kami tanya dapat formnya boleh ya Bu ya? Boleh nanti dikirim. Nah nanti kalau ke depan itu disistemkan apakah cukup membantu tidak Bu misalnya? Eh Jadi mungkin nanti Membantu si banget sih kayaknya. iya jadi pegawainya tinggal ngentri ke sistem gitu. Jadi nggak usah Iya, ngentri manual satu-satu gitu ya. iya, boleh, boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Nah, nanti kami boleh paling nanti lanjut bertanya dengan proses bisnisnya ya. Proses bisnis maksudnya setelah form yang approve siapa, yang menilai siapa gitu. Tapi nanti aja Boleh, sih boleh. detailnya sepertinya seperti itu ya, Bu ya. Gitu. Oke. Kia ada lagi mau tanyakan dari Kia? Mungkin mau konfirmasi lagi, Pak. Nah, jadi sistem itu satu assessment sama yang hasil kinerja itu ya, Bu ya? Iya, kalau asesmen sendiri sebenarnya gini, kalau di kita tuh untuk posisi-posisi tertentu aja sih ya, ketika misalnya kita mencari untuk yang menjabat, contoh untuk koordinator lapang, atau mungkin kalau di perusahaan lain namanya kayak supervisor gitu ya, supervisor, terus kita cari pimpinan cabang, atau mungkin untuk divisi-divisi di pusat, contoh misalnya bagian legal, bagian IT, atau bagian yang lain lah,
itu baru kita lakukan assessment khusus untuk jabatan tertentu. Kalau untuk penilaian kinerja sendiri itu untuk semua karyawan, jadi all, sifatnya dia menyeluruh ya semuanya. Oke, baik Bu. Jadi asesmen untuk divisi tertentu, ya penilaian baru untuk semua ini ya. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Gia. Dari teman-teman ada lagi nggak pertanyaan? Ya, Alivia, silakan Alivia. Baik Pak, sebelumnya suara saya terdengar ya Bu? Kedengeran. Oke, saya ingin bertanya terkait rekrutasi pegawainya. Itu kira-kira tadi untuk rekrutasinya sendiri itu ada beberapa tahap ya Bu ya? Atau bagaimana? Untuk apa tadi Pak? Rekrutasi pegawainya. Oh, rekrutnya ada tahapannya yang pasti kan kalau itu kan kita ada psikotes ya, jelas ya, tapi kan sebelum masuk ke proses psikotes kan itu tadi yang kita lihat di seleksi administrasinya apakah sesuai dengan poin-poin yang kita minta dari umurnya, dari pendidikannya, pengalamannya, kayak gitu. Dari situ baru psikotes tes tertulis ya gitu. Nanti dari tes tertulis itu baru ke interview yang pertama itu sama SDM atau HRD, yang kedua yang terakhir nanti interviewnya sama pimpinan. Setelah itu baru proses penerimaan. Oh oke. Untuk bagian tahap interview dengan HR dan pimpinan itu kira-kira dari HR dan pimpinannya sendiri itu punya dokumen khusus nggak? Kira-kira bakal dipertimbangkan keterima itu yang kayak gimana aja atau gimana? Ada sih Mbak poin-poinnya ya. Sebenarnya poin-poinnya sama baik itu dari SDM ataupun dari pimpinan. Tapi mungkin kita kenapa melakukannya 2 kali supaya dilihat dari segi HR itu seperti apa sih kita butuhnya gitu ya. Dari segi pimpinan biasanya melihatnya dari proses bisnisnya gitu. Kalau saya sendiri yang dari HR lebih ke kepribadiannya gitu. Oh oke. Berarti itu nanti ada kayak dokumentasinya gitu ya Mbak? Dari HR kenapa penerimaannya ini, nanti ke pimpinan itu tahu alasan HR kenapa diterima gitu ya Mbak? Iya, betul. betul. Oh betul. Oke, berarti ada dokumennya ya Mbak ya? Ada. Oh, oke. Itu kira-kira bisa di-share nggak Mbak template-nya aja mungkin atau gimana? Boleh sih, tapi sebenarnya template-nya sih sama ya penilaiannya. Oh oke. Cuman mungkin ya itu dari kayak kadang ada penilaian tambahan lah kalau dari segi saya sebagai HR-nya gitu ya. Yang penilaian lebih ke apa ya, mungkin not ya, tambahan aja sih gitu. Iya. Oh oke. Oke, baik. Makasih Mbak. Mungkin dari saya cukup. Oke, makasih Livi. Oke, dari teman mahasiswa lagi ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Sobrun. Kita masih ada waktu ya. Izin bertanya mengenai tentang pegawai tadi, apakah di tahun ini ada pelatihan buat pegawai ini tidak ya? Kalau untuk pelatihan sendiri itu biasanya setiap tahun aja sih, apalagi setelah perekrutan ya. Biasanya biasanya kita sambil berjalan dia kerja di cabang, biasanya kita jadwalkan untuk pelatihan khusus teorinya, pelatihan dasar biasanya. Jadi nanti supaya karyawan yang baru join itu dia juga tahu teori awalnya gitu, teori awalnya, SOP-nya dan segala macamnya, sambil dia berjalan praktek ke cabangnya gitu biasanya. Itu pelatihan berapa lama biasanya? Terima kasih Mbak. Iya. Pelatihannya berapa lama tadi kira-kira? Biasanya sih kalau untuk yang dasar sih 2 hari sih Pak. Oh 2 hari ya, oke. Berarti dia habis itu ini ya langsung ditempatkan di lapangan ya. Oke. Kalau di tempat Ibu biasanya ada kontrak ya? Mekanismenya kontrak gitu ya Bu ya? Di kontrak terus atau ada probation dulu, magang dulu baru kontrak, terus habis itu ada ya. Grade-nya berarti ada yang probation dulu Pak. Oh probation ada ya.
probation dulu 3 bulan, nanti dari situ kita lihat dulu kalau misalnya memungkinkan atau tidaknya. Kalau mungkin ya dilanjut ke kontrak, kalau tidak ya tidak dilanjut probationnya. Oh, oke, ya ya, baik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya paling ini tuh ya, kalau misalnya tadi 32 tahun ya, kalau misalnya ada pegawai yang udah lebih dari 32 tahun berarti diminta untuk ini ya, apa pensiun ya, gitu ya Bu ya. Kalau untuk karyawan yang oh enggak, maksudnya 32 tahun itu ketika kita ngerekrut, Pak. Paling maksimal Oh, batas gitu. umurnya itu di 32 tahun. Tapi kalaupun Jadi udah itu lewat kalau nggak apa-apa ya, ya? kalau untuk yang kerja di sini nggak apa-apa. Kalau kerja di Oh, sini banyak gitu. sih, Pak, yang dia memang udah menuju pensiun ada. Oh, iya ya. 40, 50, menuju 50 ada. Oh, gitu. Oke, baik-baik, siap. Oke, mungkin karena waktu juga tadi kita udah janji nggak lama-lama ya karena Bu Laila mungkin ada kerjaan yang lain. Ini terima kasih banyak ini Bu Laila udah Iya, direpotin sama saya dan sama-sama. teman-teman mahasiswa. Semoga mungkin ini Ya, baru mengawali, mudah-mudahan kami bisa mulai membuat aplikasinya. Nah, mungkin kalau nanti kami membutuhkan informasi, nanti kami boleh kontak Bu Laila lagi Ibu ya. Kayak tadi format dan ya sebagainya. boleh nanti WhatsApp aja, Pak. Boleh, Ya, siap baik Bu. Oke. Baik, kalau begitu rasanya cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. iya Oke. Pak, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke.